Selamat siang teman-teman, selamat datang di Ibadah Siswa SMK Penabur Depok, Senin 11 Mei 2020. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu kalau kami dapat melaksanakan ibadah kami dalam situasi saat ini. Kiranya Engkau menyertai kami di dalam ibadah ini. Dalam nama-Mu yang hidup kami berdoa. Amin. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Penabur Depok, apa kabar? Semoga kalian tetap bergembira, belajar dari rumah, dan tekun belajar
sekalipun belajar dari rumah. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dan berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan pada kita semua. Kita berdoa. Ya Tuhan, secara fisik kami tidak bersama karena sejak COVID-19 ini terjadi dalam hidup bersama kami tidak bisa bersekolah sebagaimana biasa, melainkan kami bersekolah dan belajar dari rumah. Dalam ibadah hari ini pun kami melakukan hal yang sama. Anak-anak yang kami sayangi ada di rumah, tetapi persekutuan kami kiranya membuat kehidupan persekutuan kami selalu semakin erat, dan kami disapa oleh Tuhan melalui ruang virtual ini dalam ibadah saat ini. Tolonglah kami agar firman-Mu dapat menyegarkan pikiran kami, memberi kami inspirasi, dan kami semakin tekun dalam menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, tolong kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami dengar menjadi berkat bagi kami dalam hidup. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini kita dengar dari Efesus pasal 5 ayat 15 hingga ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian bacaan firman Tuhan. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, lewat bacaan ini tema kita adalah mempergunakan waktu dengan bijaksana. Saudara-saudaraku, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, di dalam bahasa Yunani ada dua pengertian waktu. Pertama, waktu dalam pengertian kronos. Kalian pernah mendengar kata kronologi? Ya, kata kronologi berasal dari kronos. Waktu dalam pengertian kronos itu adalah waktu dalam pengertian hari ini jam berapa, hari ini hari apa, tanggal berapa. Jadi ada pengertian waktu tentang jam, hari, bulan, tahun. Itu adalah waktu dalam pengertian kronos. Dan waktu dalam pengertian kronos diberikan kepada kita oleh Tuhan, kepada siapapun, dalam jumlah yang sama. Tidak ada diberikan yang lebih atau yang kurang. Semua kita menjalani waktu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu,
12 bulan dalam setahun. Semua sama. Itulah waktu dalam pengertian kronos. Pengertian yang kedua, waktu dalam pengertian kairos. Ya, kairos. Waktu dalam pengertian kairos adalah kesempatan. Hari ini kita punya kesempatan beribadah bersama dengan teman-teman kita, siswa-siswi SMP Penabur Depok. Ini adalah kesempatan. Sebentar lagi kesempatan ini tidak ada lagi. Mungkin ada di lain waktu. Itulah kesempatan. Kalian belajar di SMP Penabur Depok, itu kesempatan. Dan waktu dalam pengertian kesempatan tidak selalu ada. Dan karena itu waktu dan pengertian kesempatan selalu perlu kita gunakan dengan baik. Dan karena itu pula kairos dapat kita pahami dengan arti waktu dalam pengertian kesempatan. Anak-anakku, kalau dalam bahasa Inggris kesempatan itu artinya apa ya? Ingat ya, waktu dalam pengertian kesempatan dalam bahasa Inggris adalah opportunity, ya, opportunity. Kalau kesempatan itu kita sebut O, singkatan dari opportunity, maka kita coba melihat hari, ya, waktu. Waktu dalam pengertian yesterday, O, ada O-nya enggak? Tidak ada. Dalam waktu yesterday tidak ada O. Di dalam pengertian today ada O-nya kan? Ya, ada satu. Berarti hari ini ada kesempatan bagi kita. Kalau tomorrow, oh lebih banyak lagi. Berarti besok, lusa, ada banyak kesempatan yang dapat kita raih. Oleh karena itu, teman-teman, anak-anakku, masa lalu itu sudah nggak bisa kita perbaiki lagi. Ke depan, besok, lusa, ada banyak kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Dan hari ini ada waktu kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Dengan begitu, hari ini dan besok adalah kesempatan yang terbaik untuk kita mengembangkan hidup, mengembangkan diri, supaya kita selalu bertumbuh semakin baik dan semakin baik. Anak-anakku, siswa-siswi Penabur Depok yang dikasihi Tuhan, bacaan kita mengajak kita, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah cara kita diajak mempergunakan waktu hari ini. Dan di sini digunakan kairos, kesempatan.
Coba kita lihat bagaimana dalam sehari kita menggunakan waktu. Di sini ada yang di kelas ini ada yang bernama Lita atau Aletheia karenanya Kriya Henta Tarigan. Bagaimana kamu menggunakan waktu yang ada? Waktu yang digunakan bagaimana? Waktunya kan banyak. Apakah lebih banyak menggunakan gadgetnya atau lebih banyak melakukan yang lain? Ada banyak waktu yang kesempatan yang kita gunakan. Kita bisa menggunakan bagian waktu itu dengan renungan atau saat teduh. Waktu untuk belajar, waktu untuk bermain, waktu untuk beristirahat. Semua ada waktu, semua ada kesempatan, dan kita diajak untuk menggunakan waktu itu, kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Saat belajar, belajarlah dengan baik, belajar dengan baik. Saat bermain, bermainlah yang benar, yang bermanfaat. Saat pagi, gunakan kesempatan untuk berdoa, untuk meminta pertolongan Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Ada juga waktu kesempatan yang kita gunakan untuk menolong orang tua dan menolong orang lain. Semua itu kita gunakan supaya kita dapat bermanfaat. Dan ini anak-anakku, di dalam bacaan kita disebutkan tentang dua manusia. Manusia yang pertama adalah orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang selalu membantah apa yang baik, apa yang benar, apa yang Tuhan firmankan. Dia tolak, dia bantah. Dia menganggap aku yang paling benar, aku yang paling baik, aku yang harus dicontoh, aku yang semua tentang aku. Dan biasanya dalam bacaan ini Tuhan atau firman Tuhan bilang, janganlah seperti orang bebal atau orang fasik, tetapi seperti orang bijaksana. Berbeda dengan orang fasik atau orang bebal, orang bijaksana ini adalah orang yang menggunakan waktunya dengan baik dan benar. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang selalu mau belajar dalam segala hal. Ketika guru tidak mengontrol karena murid-murid ada di rumah, ia tetap dapat belajar secara mandiri. Dan di masa COVID ini, anak-anakku, Anda belajar di rumah, Anda belajar dari rumah. Dan karena itu, jadilah orang bijaksana, menggunakan waktu sebaik-baiknya, menggunakan waktu sebenar-benarnya. Saat bermain, bermainlah dengan baik. Saat belajar, belajarlah dengan tekun. Dan gunakan kesempatan untuk menolong orang lain, menolong orang anak, adik-adik atau kakak, menolong orang tua. Dengan begitu, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, kepada kalian, dan pergunakan
Gunakanlah kesempatan. Saya percaya kalian adalah orang yang bijaksana. Bijaksana, tahu yang benar, tahu yang baik, belajar yang benar, dan melakukan dengan benar. Akhirnya, adik-adik, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, siswi SMP Penabur yang hebat, mari belajar. Di Penabur kalian mempunyai kesempatan belajar, mengembangkan diri, mengembangkan talenta, menumbuhkan iman, menambah pengetahuan, supaya ke depan, tomorrow, ada banyak kesempatan yang kalian raih. Dan untuk kesempatan yang akan diraih pada masa-masa depan, hari ini, today, menjadi penting. Pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari godaan-godaan sangat banyak yang membuat kita terjatuh. Tapi yakin dan minta pertolongan agar Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Anak-anakku, siswa-siswi Penabur Depok, mari kita menaikkan doa syafaat dan kita berdoa. Ya Tuhan, dalam keadaan dan situasi yang tidak biasa, kami datang kepadamu dan menaikkan doa permohonan kepada Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kami yang sangat mengasihi kami dan yang sangat baik bagi kami. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami ketika mereka belajar di rumah, belajar dari rumah. Engkau yang menolong mereka agar mereka menggunakan waktu dengan baik. Dan dalam mereka belajar di rumah, terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan keluarga bagi mereka untuk menemani dan membantu mereka dalam belajar. Kiranya Engkau tolong anak-anak kami dalam mereka belajar, melalui orang tua yang setia mendampingi anak-anak. Tuhan berikan mereka kesehatan, ketekunan, agar mereka dapat mempersiapkan diri meraih mimpi dan kesempatan di masa yang akan datang. Juga kami pun berdoa untuk guru-guru SMP Penabur Depok khususnya. Tolong mereka dalam mendampingi dan mengajar murid-murid, anak-anak, agar mereka tetap setia menemani dan mendampingi anak-anak, sehingga melalui guru-guru, murid-murid semakin bertumbuh, tidak saja dalam pengetahuannya, tetapi juga dalam iman. Kami berdoa, tolonglah guru-guru SMP Penabur Depok, bahkan sekolah Penabur Depok, dalam kehidupan baik pekerjaan, tapi juga keluarga dan pergumulan mereka masing-masing. Juga pengurus sekolah Penabur Depok, Engkau tolong mereka dalam menjalankan
pendidikan, khususnya di masa-masa saat ini yang teramat berat untuk dijalankan. Kebijakan-kebijakannya kiranya dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi orang tua dan murid-murid. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ketika kami mengalami pergumulan masalah pandemi COVID-19, ada banyak orang yang bersedih. Tuhan hiburkan mereka yang ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Juga dokter, para medis, staf medis, dan aparat yang membantu korban COVID. Engkau yang menolong mereka dan memberi mereka kesehatan. Kami pun mau berdoa untuk setiap kebijakan-kebijakan dalam mengatasi COVID-19 ini, agar kami dapat ikut memutuskan mata rantai COVID-19. Tolong kami semua rakyat Indonesia agar kami dapat bekerja bersama. Tuhan, tolonglah kami, tolong bangsa kami, kasihi kami anak-anak, juga korban-korban COVID kami bawa kepadamu. Akibat COVID, mereka yang mengalami kemiskinan, Tuhan, kiranya rakyat Indonesia menunjukkan sikap berbela rasa bagi orang-orang dan bagi setiap orang yang mengalami pergumulan. Dan kami, siswa-siswi penabur Depok khususnya, kiranya ikut ambil bagian di dalam berbela rasa bagi orang lain. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus berpesan dalam Alkitab, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Anak-anakku, ibadah hari ini akan berakhir dan kita akan mendapatkan kesempatan lagi dalam cara dan bentuk yang tidak sama dengan saat ini. Karena itu, pergunakanlah kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagimu, dan pergunakanlah sebagai orang yang bijaksana, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu sekarang dan selama-lamanya. Amin.